Selamat siang Bapak Suyono. Selamat siang. Oke, mungkin bisa perkenalan Pak, Bapak dari sanggar apa, kemudian apa nama lengkapnya, begitu Pak. Baik, terima kasih. Jadi saya ini merupakan dari salah satu pengrajin wayang kulit Tatas Sungging. Nama saya adalah Omah Wayang Majukarya, dan saya sebagai ownernya, saya nama Suyono. Oke, Bapak Suyono, bagaimana awal mula Bapak terjun ke dunia seni pembuatan wayang, Pak? Baik, terima kasih. Terkait dengan awal mula saya bergelut di bidang seni kerajinan wayang kulit, ini saya merupakan salah satu turun-temurun dari orang tua. Jadi saya ini sudah regenerasi yang ketiga, jadi dari simbah saya, kemudian bapak, dan saya. Jadi saya adalah turun-temurun dari orang tua untuk menghidupi kami. Turun-temurun dari Ya, orang betul. tua. Ya. Oke, dulunya yang memotivasi Bapak Suyono untuk apa ya istilahnya mau untuk meneruskan usaha ini itu apa, Ya. Pak? Baik, terkait dengan siapa yang memotivasi, tentunya saya juga ini ya, karena saya melihat dari kacamata orang tua saya sendiri, bahwa dari orang tua saya sendiri juga bergelut di bidang seni pewayangan, dan terkait dengan itu ternyata orang tua saya juga salah satu pengrajin yang notabene untuk bisa mencukupi hajatnya kehidupan sehari-hari. Dari situlah karena kami juga punya pemikiran, saya ingin meneruskan karena saya punya keyakinan untuk wayang kulit ini karena merupakan salah satu budaya Jawa dan budaya yang mungkin itu perlu kita lestarikan, seperti itu. Ya, kira-kira hal unik apa nih Pak yang membuat wayang itu tuh sekiranya perlu dilestarikan dan dikembangkan dan diperkenalkan kepada masyarakat sekitar? Baik, terima kasih. Terkait dengan keunikan wayang, tentu kami kalau melihat secara fisik ya, melihat wayang itu sangat unik. Apa yang membuat unik itu tentunya karena dari prosesi ya, prosesi pembuatan wayang itu sendiri, baik itu dari awal pembuatan kulit, kemudian sampai tata, ukir, kemudian sampai warnaan, itu semuanya dikerjakan dengan manual, dikerjakan dengan kerajinan tangan. Tidak ada sama sekali untuk kerajinan wayang itu dengan digunakan peralatan mesin. Nah itulah Mijak pada itu bisa kami katakan uniknya dalam pengerjaannya, itu sangat rumit dan sangat betul-betul terkait dengan peralatan manual dan dikerjakan oleh kerajinan tangan semuanya. Berarti yang menjadi daya jualnya, daya tariknya adalah proses pembuatannya, kerumitannya, begitu ya Pak, ketelitiannya. Kalau untuk proses pembuatannya sendiri seperti apa Pak dari awal? Mungkin mitra dari apakah ini kan dari kulit Pak, apakah dari mungkin pemotongan hewan sendiri langsung dibawa ke sini atau bagaimana Pak? Terkait dengan proses, terkait dengan proses pembuatan wayang itu mungkin kami cerita di awal ya, jadi dari pengupasan dari kulit dari hewan itu kemudian kita jemur dulu, kita keringkan. Setelah kita jemur sampai kering, itu kemudian kita rendam. Kita rendam kira-kira 1 hari 1 malam. Tujuan apa perendaman itu? Untuk menetralkan kulit itu agar lemak itu bisa hilang. Kalau bahasa Jawa bilang gajih ya. Tuh. 1 hari 1 malam kita rendam, kemudian kita penteng, kita jereng, kita jemur lagi sampai kering. Terus kalau sudah kering, itu kita proses pengerokan atau penipisan. Jadi kulit yang sudah kita penteng, yang kulit kita sudah jereng itu sampai kering itu kita kerok pakai tangan, dibuat ketebalan ketipisnya sesuai dengan kebutuhan. Karena mengapa berbicara dengan sesuai kebutuhan, wayang kulit ini memang dari segi ukur ada yang kecil, ada sedang, ada yang besar ya. Jadi tentunya kalau kulitnya tokoh wayang yang akan dibuat itu kecil, mesti kulitnya harus kita buat tipis. Kalau sedang juga kita buat sedang, kalau kulit warna terkait dengan proses yang akan dibuat itu besar, itu tentunya harus kulitnya kita tebal. Setelah selesai proses kulit itu kemudian kita olah, kita gambar setelah desain
sesuai dengan kebutuhan. Setelah kita desain selesai, itu masuk ke divisi ini penatahan atau ukir. Setelah selesai diukir, tentunya akan menginjak ke divisi perwarnaan. Ya. Kalau bahasa wayang di sini sungging. Sungging, namun tentunya sebelum disungging kulit harus ratakan dulu. Jadi kita amplas, biar permukaan kulit itu betul-betul halus dan rata. Setelah warna itu selesai, finishingnya adalah pembuatan pemasangan tangke, gapit pemegangan wayang itu. Itu sudah selesai, siap dijual. Kira-kira seperti itu prosesnya. Kurang lebih seperti itu. Kalau biasanya setiap pemrosesan, setiap kulit yang diproses itu apakah kulakannya, istilahnya kulakan kulitnya itu apakah konsisten dengan pieces yang sama atau bagaimana, Pak? Terkait dengan kulit, saya rasa tidak perlu seperti itu ya. Jadi kulit itu yang jelas bagi saya itu yang kita butuhkan kulit itu untuk ukurannya lebar tapi beratnya ringan. Karena kita membutuhkan kulit itu untuk nanti medianya, lebar kecilnya itu yang kita bisa menentukan. Jadi menurut terkait dengan itu jadi kulit itu tersendiri itu tidak perlu ada kulit khusus, tidak ada. Oh, tidak ada. Nah, jadi cuman yang kita butuhkan yang tipis itu aja. Yang tipis aja. Jadi Pak Suyono melalui quality control sendiri begitu Pak, mencari kulit sendiri. Karena kulit nanti penentu Mbak ini. Oh. Jadi penentu untung dan ruginya itu dari awal pencarian bahan bakunya. Oh. Kalau nanti pencarian bahan bakunya itu busuk, itu tentunya juga nanti tidak terpakai. Kadang-kadang kulit itu lebar, ada yang sini busuk, ada yang enggak, itu karena dari segi perawatan awalnya seperti itu. Oh iya. Kalau dari proses awal kulit itu, misal dari penjagalan gitu Pak, nah dia untuk bisa sampai ke tangannya Bapak Suyono itu kira-kira waktu yang terbaik itu tuh selangnya berapa lama dari setelah penjagalan itu? Setelah penjagalan kira-kira ya 2 mingguan lah. 2 mingguan itu masih termasuknya bagus ya Pak? Jadi kalau yang paling bagus dari penjagalan ya itu 1 hari. 1 hari langsung bisa sampai di tangan Bapak? Ya, itu 1 hari bagus. Kalau enggak, itu biasanya kan ada para pengumpul-pengumpul kulit itu diawetkan. Pakai garam. Garam biasa itu. Nah, itu kita taburi garam, 1 lembar itu taburi garam terus, itu bisa 1 bulan bisa mampu. 1 bulan bisa mampu, tidak busuk ya tidak Pak? Busuk. Namun tentunya itu nanti juga prosesnya saya 2 kali. Dari 2 kali, yang pertama penghilangan lemak, kemudian yang kedua menghilangkan kadar garam. Karena garam itu nanti kalau dalam pori-pori kulit itu masih kadar garamnya, itu diwarna, disungging itu akan timbul jamur. Jadi kalau yang digaram itu memang harus kita rendam pada air yang netral, mengalir. Mengalir. Karena bisa sirkulasi. Kalau biasanya kulit apa saja Pak yang? Untuk kulit saya menggunakan dari kulit ketiga jenis hewan. Yang pertama kulit kerbau, kulit sapi, dan kulit kambing. Namun tentunya dari 3 kulit itu sendiri itu kegunaannya beda-beda. Jadi untuk yang kerbau itu yang kualitas bagus wayang kulit yang untuk pedalangan. Kemudian sapi itu untuk kap lampu, kaligrafi, untuk hiasan-hiasan dinding seperti itu. Kemudian yang kambing kita buat untuk yang kecil-kecil, ada pembatas buku dan seterusnya. Kalau dari yang paling bagus kan dari kerbau. Ya, betul. Sedangkan kerbau sendiri kan pasti nyarinya lebih susah ya Pak. Nah itu cara mengatasinya bagaimana itu Pak? Jadi begini, kalau berbicara kulit kerbau memang kalau di sini susah ya. Nah, kita ada kerjasama dengan pihak lain. Saat ini kami mendatangkan dari Serang, Banten. Kemudian dari mana? Makassar itu Sulawesi. Kemudian juga ada yang dari Kalimantan. Namun tentunya kulit dari Sulawesi dan Kalimantan itu dari segi kualitas itu memang kurang bagus. Yang paling bagus adalah kulit Jawa. Kulit Jawa. Jadi, karena mengapa berbicara kulit Jawa bagus itu dari awal prosesinya saja sudah berbeda. Contoh, kalau di Jawa ini kerbau atau sapi pagi-pagi mungkin yang memelihara, yang punya hewan belum mandi, itu sapi dan kerbaunya dimandiin di sungai, gitu. Kemudian di los-los gitu kan, otomatis kulit akan
rata dan halus seperti itu. Kalau di luar Jawa seperti Sulawesi, Kalimantan, memang sana banyak kerbau yang liar. Artinya sudah dijarkan saja di ladang-ladang itu tuh, tapi ada kode-kode seperti itu. Makanya memang kalau dari segi kualitas kulit bagus dari kulit Jawa. Nah, tentunya kalau untuk wayang itu saya rasa kulit Jawa, kulit luar Jawa sama saja. Sama saja. Ya. Kalau satu kulit itu biasanya dia bisa berapa karakter wayangan yang terjadi? Tergantung yang dibuat tokohnya ya. Jadi satu kulit satu lembar itu kalau dibuat tokoh yang besar, misalkan Bima, itu paling jadi 8, 9. Kemudian kalau dibuat Arjuna itu mungkin bisa jadi 30 kan seperti itu. Tergantung dari tokoh wayang apa yang akan dibuat. Oh, oke. Kalau tokoh wayang yang terlaris permintaannya itu tokoh apa, Pak? Tokoh yang terlaris adalah dari Pendawa Lima. Pandawa Lima ya. Pendawa Lima yang terdiri dari ada Arjuna, ada Bima, ada Yudhistira, Nakula Sadewa, ada Krishna. Pokoknya yang hanya di Pandawa. Kalau Kurawa itu ya jarang sih, tapi juga ada yang minat juga seperti itu. Tergantung kalau misalnya kolektor pasti kan mereka nyarinya yang belum ada gitu ya Pak. Ya. Ya. Kalau dalam berkarya, adakah tantangan yang Pak Suyono hadapi untuk menjaga kualitas dan keaslian wayang, Pak? Karena hasil karya untuk menjaga kualitas tentunya juga itu menurut saya itu sangat sangat memang diperlukan untuk jaga kualitas. Namun tentunya untuk kualitas itu mestinya kita harus untuk peralatan itu harus bagus, kemudian kulit juga harus yang rata. Kemudian juga hal-hal yang penting itu memang kita harus betul-betul tidak terburu-buru. Itu. Jadi kalau orang ngukir, kalau terburu-buru, mungkin juga waktunya ada tidak fokus, itu juga akan mengurangi kualitas. Oke, kalau wayang itu ada ini nggak sih Pak? Kalau mungkin kerajinan yang lain kan ada bedanya tuh antara asli dan palsu. Nah kalau wayang itu ada hasil palsu juga nggak Pak? Sebetulnya kalau wayang itu tidak ada namanya asli dan palsu. Cuman yang membuat perbedaan itu dari awal bahan bakunya. Jadi sama dengan tokoh-tokoh wayang mungkin. Kenapa satu sama tokoh namanya sama, besarnya sama kok lebih murah kan seperti itu. Nah itu sebetulnya yang membedakan adalah bahan bakunya, bukan karena kok tidak asli, tidak. Jadi bahan baku itu yang untuk yang kok bisa murah itu karena menggunakan kulit perkamen namanya kulit split. Itu kulit yang satu lembar itu dibelah menjadi 3. Itu. Jadi kalau yang kualitas bagus tadi satu lembar juga hanya diambil 1, kan seperti itu. Jadi kalau berbicara asli dan palsu tidak ada. Tidak ada. Terkecuali bahan bakunya yang membedakan seperti itu. Jadi mungkin ada bahan bakunya dari kertas juga itu ada seperti itu. Saya rasa itu, Mbak. Oke. Tapi kalau di Sanggar Omah Wayang Maju Karya ini semuanya asli dari kulit. Iya, saya memang 99% dari kulit semua. Menjaga kualitasnya di situ betul, ya, Pak. Kemudian kalau kita berbicara mengenai peminatan, kan seperti kita ketahui bahwa generasi muda ini mungkin agak jarang atau didapati kurang berminat di pewayangan begitu Pak, karena kan selama ini seperti terlihat dari kegiatan-kegiatan mungkin wayang, pertunjukan wayang itu kan kurang gitu jika dibandingkan dengan kegiatan lain, konser-konser dan lain sebagainya begitu Pak. Nah kira-kira bagaimana Pak Suyono melihat perubahan minat masyarakat terhadap wayang terutama di kalangan generasi muda ini Pak? Jadi betul sekali yang ditanyakan ya. Jadi terkait untuk sekarang ini, untuk regenerasi anak muda itu memang sudah akan menjauhi.
Jadi perlu kami sampaikan dari sebelum tahun 98 di kampung saya ini pengrajinnya ada 1.300-an. Sekarang ini tinggal 300-an lah. Nah, itu memang merupakan satu keprihatinan saya untuk anak-anak muda sekarang ini sudah akan menjauhi bahwa seni budaya itu sekarang dengan adanya masuknya dari istilahnya masuknya yang sekarang sudah sudah nggak anu lagi lah tentang wayang itu. Jadi sekarang itu anak-anak itu inginnya instan. Apa instan? Jadi suatu contoh nih. Jadi anak-anak itu sekarang maunya bekerja sekarang, besok jadi duit. Nah, ibaratnya orang makan sarimi aja dia jarang putih panas sudah bisa dimakan. Nah itu anak-anak sekarang seperti itulah. Maka dari itu kami berharap ini untuk pemerintah yang terkait bagaimanakah dan seperti apa perannya untuk regenerasi itu akan bisa bangkit lagi. Jadi memang anak-anak saya sekarang itu akan menjauhi. Makanya pengrajin di sini kurang dan berkurang. Itu. Berarti perlu dukungan dari semua orang semua orang aslinya. Ya. Karena jika orang-orang sudah mulai tidak familiar istilahnya dengan wayang, dengan pertunjukan wayang, otomatis kan berdampak dengan si pengrajin wayangnya itu sendiri. Ya, selama ini menyikapinya seperti apa dari Pak Suyono? Terkait dengan untuk bagaimana untuk regenerasi akan bisa bangkit lagi, kami punya ini ya, untuk cara menyikapi saya yang pertama, saya itu menyediakan tempat sanggar pelatihan. Sanggar pelatihan yang tempatnya juga di sini, dan itu khusus untuk warga setempat, warga kampung sini, semua fasilitas kita gratiskan. Jadi kami menyediakan bahan baku kulitnya, alatnya, sudah semua kita dari saya. Itu tapi khusus warga kampung setempat ya. Itu. Kemudian juga kami melangkah untuk sekarang melalui muatan lokal sekolah-sekolah itu. Jadi di SD Pocong, itu sekolah dasar SD Pocong itu mualaknya sudah kita isi dengan pembelajaran pembuatan wayang kulit. Itu langkah-langkah yang kita lakukan seperti itu. Oke, itu kan berarti hanya istilahnya masyarakat sekitar gitu, ya. Belum bisa menjangkau tempat-tempat lain. Jadi begini, kalau untuk di luar dari kampung saya juga membuka tentang edukasi wisata pembuatan wayang kulit. Jadi seperti kemarin belum lama itu dari Makassar itu juga belajar membuat wayang di sini 3 hari yang lalu. Itu tujuan saya juga mengapa? Untuk mengenalkan diri tentang wayang itu. Jadi yang kita sampaikan khusus dari orang kampung sini itu tadi yang kita gratiskan, Mbak. Kalau yang dari luar itu kita mohon ada partisipasi untuk restitusinya, pengganti tentang peralatan. Untuk istilahnya ini kan proses memodernisasi gitu Pak. Kira-kira kalau dari Pak Suyono sendiri, apakah ada inspirasi untuk menciptakan karakter wayang baru atau apa begitu Pak? Sebetulnya kalau berbicara dengan wayang yang model baru, karena wayang ini sudah ada patokannya ya, ada pakemnya ya, itu. Jadi kalau berbicara dengan akan mengeluarkan wayang yang tampil beda, itu tentunya kalau mengacu pada pakem, itu tentu tidak bisa kita ungkiri. Tapi kalau berbicara dengan kita melihat pangsa pasar, kita harus mengikuti, gitu loh. Pasarnya seperti apa, mengikuti pasar itu. Kemudian juga nun sewu untuk kira-kira masing-masing negara itu kadang-kadang beda untuk cara ini ya. Seperti Jepang itu biasanya dia kepingin warna itu warna batik. Jadi wayang tapi kita sunggingnya sungging batik itu. Kemudian juga ada yang warna lain itu. Jadi kalau untuk akan menciptakan desain baru, kita nun sewu. Kalau berbicara mengacu pada pakem itu tidak bisa, karena pakemnya sudah ada. Masa pakem akan model ini kan namanya bukan pakem, itu namanya pengembangan ini ya. Tapi itu di tempat saya juga menangkap animo masyarakat, kebutuhan masyarakat, keinginan masyarakat kan seperti itu. Jadi luar pakem pun saya juga buat seperti itu. Buat tapi tergantung dari permintaan pasar yang diterima gitu loh. Kan kita bisa menjajaki
Misalkan saya ada di toko A, oh ternyata kita cek yang batik sama yang klasik biasa kok daya minatnya malah bagus yang batik, padahal batik itu luar dari pakem kan seperti itu. Namun ya kita tidak perlu ini ya, yang jelas kita mengikuti pangsa pasar itu yang diterima. Ya udah cukup Pak, terima kasih Pak Siono atas waktunya. Semoga dapat bertemu di lain kesempatan lagi Pak. Terima kasih.